Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aulia Rahman dengan NIM 118190117. Di sini akan mempresentasikan mengenai rencana penelitian pada mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil judul perancangan sistem dan implementasi pengukuran kinerja dengan metode performance prism. Studi kasus pada penelitian saya itu PT Budistack and Sweetener. Berikut ada outline dari presentasi saya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah kepentingan dan urgensi penelitian, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima ruang lingkup atau batasan penelitian, yang keenam alur proses dan kerangka model penelitian, yang ketujuh kriteria, jenis, dan jumlah data, sampel, atau indikator dalam penelitian. Yang kedelapan, metode pengumpulan data. Yang kesembilan, metode pengukuran atau analisis data. Yang kesepuluh, metode interpretasi hasil. Yang pertama adalah latar belakang. PT Budistack and Sweetener merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi tepung tapioka. Dalam hal ini, perusahaan harus selalu memenuhi target yang telah ditetapkan berdasarkan permintaan konsumen. Perusahaan melakukan produksi terus-menerus untuk mencapai permintaan konsumen. Untuk memproduksi tepung tapioka, perusahaan membagi 3 shift kerja. Perusahaan membutuhkan sumber daya yang cukup banyak untuk melakukan produksi dengan sumber daya yang kompeten. Maka dari itu, peranan sumber daya manusia menjadi penting dalam kasus ini. Sumber daya manusia pada hal ini menjadi fokus utama yang merupakan elemen penting yang dapat menjadi penggerak perusahaan. Sumber daya manusia mengambil andil yang besar pada proses produksi yang dilakukan perusahaan, seperti bidang produksi dan pengolahan tepung tapioka contohnya. Semakin tinggi nilai yang dimiliki oleh pekerja, maka akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia juga berperan penting sebagai program dari perusahaan untuk mendidik pekerja agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Dengan menggabungkan hal tersebut, maka tidak akan mustahil perusahaan dapat menciptakan sumber daya yang unggul. Tidak kalah penting pula, seorang pekerja harus memiliki pengalaman dan menghadapi dunia kerja. Dengan berubahnya kondisi perkembangan zaman dan perekonomian, dan diiringi dengan arus globalisasi yang besar, perusahaan diharuskan untuk menghadapi persaingan yang ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa melakukan beberapa program peningkatan kualitas manajemen perusahaan. Manajemen yang mengatur semua kegiatan perusahaan baik untuk produksi dan administrasi. Penghematan biaya produksi perusahaan juga menjadi faktor penting untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Penghematan yang dilakukan tersebut tanpa mengurangi kualitas produk yang diberikan perusahaan ke konsumen. Manajemen sumber daya manusia akan bekerja sangat keras dalam meningkatkan produktivitas dan sumber daya manusia. Manajemen akan mengatur bagaimana kepuasan dari para pekerja, karena kepuasan dalam bekerja dapat mempermudah untuk mencapai target perusahaan. Untuk mengetahui kepuasan dari pekerja, manajemen perusahaan akan melakukan penilaian kinerja. Pada penilaian kinerja kali ini, yang akan dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu Balanced Scorecard, IPMS atau Integrated Performance Measurement System, dan Performance Prism. Metode tersebut digunakan atas dasar untuk melakukan pengukuran kinerja dari segala aspek yang ada di perusahaan. Metode tersebut sangat memperhatikan dalam pemilihan model karena akan dilakukan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Metode ini mencakup kepada seluruh stakeholder yang ada di perusahaan agar mencapai kepuasan secara sempurna. Pengukuran dilakukan kepada semua stakeholder untuk mengetahui tingkat kepuasan yang diperoleh. Dengan metode yang diaplikasikan akan menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangun 3 dimensi yang memiliki 5 bidang sisi. Sisi tersebut yaitu kepuasan, strategi proses, kapabilitas, dan kontribusi. Masing-masing pada bidang tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lain dalam mempresentasikan kunci sukses atau kinerja perusahaan. Strategi harus disusun secara terintegrasi demi mencapai tujuan
yang telah disusun. Organisasi juga harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh stakeholder pada perusahaan. Yang kedua ada kepentingan dan urgensi penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini ada 2 poin yang menurut penulis atau peneliti menjadi penting. Yang pertama, perusahaan terkesan masih menyepelekan pengukuran kinerja, mulai dari dalam perusahaan atau luar perusahaan. Yang kedua, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode yang kurang jelas, sehingga membingungkan untuk hasil yang ingin dicapai. Dengan poin-poin di atas, penting dilakukannya penelitian ini agar menciptakan kepuasan dari stakeholder dan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga target yang ditetapkan tercapai. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Pada perusahaan ini belum dapat melaksanakan pengukuran kinerja dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan pihak manajemen perusahaan tidak memiliki indikator-indikator dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan tidak hanya sebatas karyawan atau pekerjanya saja. Kasus ini melibatkan seluruh stakeholder perusahaan karena satu sama lain saling berkaitan. Masalah ini menjadi penting karena terkadang perusahaan kesusahan untuk memenuhi pesanan dari konsumen. Penyebab hal tersebut kurangnya koordinasi antara stakeholder. Dengan menggunakan metode performance prism, diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh stakeholder perusahaan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pada penelitian kali ini. Yang pertama, strategi apa yang akan dibutuhkan untuk memberikan kepuasan terhadap stakeholder perusahaan? Dan yang kedua, proses apa yang dibutuhkan untuk meraih strategi yang sudah ditetapkan? Yang keempat, ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengukur kinerja serta tingkat kepuasan stakeholder perusahaan. Yang kedua, menentukan key performance indikator perusahaan. Yang ketiga, melakukan usulan perbaikan kepada perusahaan. Kemudian ada manfaat. Melihat dari hasil dan analisis pengukuran kinerja yang dilakukan pada stakeholder perusahaan dapat dijadikan bahan evaluasi. Perusahaan dapat melihat apa saja kekurangan yang terdapat pada seluruh aspek perusahaan. Tingkat kepuasan stakeholder, apakah sudah memenuhi sesuai keinginan atau belum? Evaluasi tersebut didasari oleh metode yang telah diterapkan pada perusahaan. Dari metode tersebut, perusahaan dapat menilai langsung hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat kepuasan dari stakeholder perusahaan. Analisis yang telah dilakukan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan perusahaan untuk progres jangka panjang. Selanjutnya ada evaluasi tersebut sebagai bahan perusahaan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada perusahaan. Dari kekurangan tersebut, perusahaan menambahkan apa saja yang menjadi penting untuk kemajuan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan menentukan key performance indicator sebagai standar kerja perusahaan, kemudian dilakukan kembali analisa. Apakah perlu untuk menambahkan key performance indicator yang telah ditetapkan atau sudah cukup? Dari situ dapat dilihat standar kerja yang dibentuk untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan yang didapat oleh stakeholder perusahaan. Acuan yang didapat dari hasil analisis penelitian ini dapat digunakan dengan jangka pendek ataupun jangka panjang. Acuan tersebut menjadi landasan atau dasar pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini merupakan penilaian penting karena untuk mengukur kinerja dalam hal ini seluruh stakeholder tidaklah mudah. Kepuasan antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Maka dari itu terciptalah standar kerja untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dengan mendapat acuan tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi-strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam hal produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kelima, ada ruang lingkup atau batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada stakeholder PT Budi Stark and Sweetener. Yang kedua, penelitian dilakukan dengan berfokus pada perancangan sistem dan pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengukuran tingkat kepuasan pada setiap stakeholder perusahaan. Yang keempat, pada penelitian ini tidak dilakukan secara subjektif, melainkan objektif. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dilakukan, pengambilan sampel dengan menggunakan kuesioner. Nah, yang keenam ada alur proses penelitian. Di sini dapat kita lihat flowchart. Yang pertama, peneliti memulai penelitian dengan
studi pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian peneliti melakukan identifikasi yang terjadi pada perusahaan, kemudian dilakukan studi pustaka. Dari studi pustaka tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah yang terdapat pada perusahaan. Kemudian peneliti menentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian melakukan pengumpulan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, data tersebut diolah, kemudian dianalisis menggunakan metode yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, menentukan hasil serta didapatkannya kesimpulan dan saran untuk penelitian atau objek yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu penelitian selesai. Yang ketujuh, kriteria dan jenis atau jumlah data, sampel, indikator dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan penelitian yang melibatkan teori desain, hipotesis, dan menentukan subjek. Kemudian didukung dengan pengumpulan data, pemrosesan data, dan menganalisa data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Sampel data pada penelitian ini yaitu stakeholder perusahaan. Stakeholder yang dimaksud yang pertama ada konsumen, tenaga kerja, supplier, pemilik, pemerintah setempat, dan lingkungan sekitar. Yang kedelapan, metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang kali ini yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang cenderung selalu berkembang setiap waktu, sehingga dalam pengumpulannya data yang didapatkan bersifat up to date. Isi dari data primer penelitian kali ini yang pertama ada observasi atau studi lapangan, melihat kejadian atau kejadian-kejadian yang ada di perusahaan serta stakeholder. Yang kedua, angket dan kuesioner. Dan yang terakhir ada wawancara kepada pihak yang berkaitan untuk penelitian ini. Yang kemudian ada data sekunder, yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagaimana tambahan informasi. Data sekunder dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, data historis perusahaan, dan yang kedua ada studi literatur. Yang kesembilan, metode pengukuran atau analisis data. Di atas tadi telah disebutkan, penelitian ini menggunakan metode performance prism. Metode ini merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya, yaitu Balanced Scorecard dan IPMS. Performance prism merupakan metode pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangun 3 dimensi yang memiliki 5 bidang sisi. Sisi-sisi tersebut yaitu kepuasan, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi dari stakeholder. Yang ke-10, metode interpresentasi hasil. Interpresentasi hasil pada penelitian ini menggunakan metode scoring system dan objective matrix atau OMAX untuk mengetahui hasil dan mengimplementasikan hasil yang telah didapatkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari presentasi ini memudahkan untuk melakukan penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.